Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkanku pada ayahmu. Sungguh, memandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi nama dia Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Bayi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun, lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun. Selama diasuh oleh keluarga Halimah, Muhammad kecil membawa banyak keberkahan dalam kehidupan mereka. Namun di akhir masa pengasuhan Muhammad, terjadi peristiwa Syak al-Sadr, yaitu pembelahan dada yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan anak susuannya itu. Telah menjadi tradisi baik di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan untuk menyusukan bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan. Kondisi pedesaan yang segar dan lingkungan yang masih alami membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat, dan dapat berbahasa Arab dengan fasih. Sebelum kedatangan para wanita dari Bani Sa'ad, Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad dari garis keturunan ayahnya. Wahai suamiku, semoga kita dapat anak bangsawan kaya seperti teman-temanku. Saat ini hidup kita sangat sulit. Ya, aku pun berharap sama seperti engkau. Mengingat hasil panen ladang kita tahun ini gagal dikarenakan paceklik yang melanda Taif. Namun harapan suami istri itu tidak terkabul karena bayi para bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman mereka. Hanya tersisa 1 bayi dalam gendongan ibunya. Bayi itu adalah Muhammad. Wahai saudaraku, bawalah bayiku ini bersama kalian. Ayah bayi ini telah meninggal, jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuhnya. Raut wajah Halimah tampak kecewa mendengar pernyataan Aminah. Sikapnya sama seperti wanita Bani Sa'ad lain yang menolak menyusui Muhammad karena ia anak yatim. Wahai suamiku, bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang oleh teman-teman kita. Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong. Apa kita bawa saja bayi yatim yang baru saja engkau temui itu, wahai istriku? Demi Allah, aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu dan membawa bayinya pulang bersama kita. Entah kenapa bayangan bayi itu seakan tidak mau pergi dari pikiranku. Semoga keputusan kita ini dapat membawa keberkahan. Ayo, lekas kita temui ibu itu lagi. Akhirnya Halimah dan Harits bin Abdu al-Uzza menemui Aminah dan bayinya. Di satu sisi Aminah merasa lega, namun di sisi lain ia sedih harus berpisah dengan Muhammad. Aku mohon, jaga baik-baik Muhammadku. Kelak dia akan menjadi orang besar dan berpengaruh. Amin. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anakmu, Bu. Selamat jalan, wahai anakku. Ibu akan menunggumu di sini. Setelah berpamitan dengan Aminah, Halimah menunggangi keledainya yang kurus. Tiba-tiba ia merasakan keanehan pada keledainya. Aneh sekali,
Aku seperti tidak sedang membawa beban. Bayi ini sangat ringan dan juga keledaiku ini seperti bertambah kuat saja. Padahal sewaktu berangkat ke Mekah kemarin, ia berjalan sangat lambat. Sekarang usia Muhammad telah genap 5 tahun. Tidak lama lagi Muhammad akan berpisah dengan keluarga Halimah. Pada hari itu Muhammad dan anak-anak Halimah sedang asyik menggembala kambing sambil berkejar-kejaran. Tiba-tiba Halimah mendatangi mereka dan mengajak pulang. Wahai ibu, ada apa? Mengapa engkau menyusul kami? Tidak biasanya. Kami masih ingin bermain, Bu. Kedatangan Halimah yang tiba-tiba disebabkan ada perasaan khawatir. Terlebih lagi melihat ada 2 orang Habasyah sedang mengintai Muhammad dari kejauhan. Anak-anak, coba perhatikan langit di atas sana. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Makanya ibu menyusul kalian kemari. Oh iya, benar juga. Ibu baik sekali menyusul kami. Kekhawatiran Halimah belum berhenti sampai kedua laki-laki itu mendekati Muhammad. Hei anak-anak, kau sudah selesai bermainnya? Tadi itu seru sekali loh. Sebenarnya apa yang paman inginkan? Hahaha, tidak ada nak. Coba kau berbalik badan. Muhammad kecil membalikkan badannya dan 2 laki-laki itu terbelalak melihat punggungnya. Mereka lalu pergi sambil berbisik-bisik. Aneh sekali kedua paman itu. Mereka sangat mencurigakan. Ayo anak-anak, sebaiknya kita pulang sekarang. Kekhawatiran Halimah pun terbukti. Orang-orang Habasyah itu merencanakan hal buruk pada Muhammad kecil setelah melihat tanda di punggungnya. Tidak salah lagi. Menurut berita yang aku dengar bahwa anak laki-laki yang memiliki tanda di antara kedua bahunya itu kelak akan menjadi orang yang besar. Kita harus mendapatkannya sebelum keduluan orang lain. Jika kita berhasil mendapatkannya, pasti raja akan memberikan hadiah besar untuk kita. Sayup-sayup pembicaraan kedua orang Habasyah terdengar sampai ke telinga Halimah. Ia pun segera mempercepat langkah kakinya. Aku harus pergi dari tempat ini. Muhammad sudah tidak aman tinggal di dusun ini. Anak-anak, bisa agak cepat jalannya? Baik, Bu. Untung saja, meskipun dengan susah payah, Halimah dan anak-anak berhasil lolos dari kejaran orang-orang Habasyah yang ingin menculik Muhammad. Anak-anak, sepertinya kalian harus berpisah dengan Muhammad. Sudah waktunya ibu mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Wahai Muhammad, meskipun kita tidak tinggal bersama-sama lagi, namun kita tetap bersaudara sampai kapanpun. Kita pasti akan merindukanmu, Muhammad. Jangan lupakan persahabatan kita ya, Muhammad. Terima kasih semuanya. Aku tidak akan pernah melupakan kalian semua. Sampai jumpa lagi. Muhammad kecil sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Ibunda Aminah. Mereka menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar bersama tentang banyak hal yang terjadi di sekitar. Pada suatu hari, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ia pun meminta izin kepada Abdul Muthalib. Meskipun dengan berat hati, akhirnya Abdul Muthalib melepas kepergian cucu dan menantunya bepergian jauh. Perjalanan ke Madinah cukup jauh. Kalian semua berhati-hatilah. Insya Allah, kami berada dalam perlindungan Allah. Ayah, jangan terlalu khawatir. Setelah urusan selesai, kami akan segera kembali ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama bagi Aminah berkunjung ke makam suaminya. Begitu juga dengan Muhammad. Perjalanan mereka ditemani oleh Ummu Aiman. Sepanjang perjalanan, Aminah menceritakan sosok Abdullah yang sangat ia cinta dan kagumi kepribadiannya kepada Muhammad. Sesampainya di Madinah, kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarga Aminah. Wahai anakku, dulu saat ayahmu meninggal, ibu belum sempat mengunjungi makamnya. Sekarang setelah engkau lahir di dunia ini, mari kita bersama-sama melihatnya. Baik, Bu.
Saat itulah Muhammad benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Ia bertekad akan mendampingi ibunya dalam keadaan susah maupun senang. Kira-kira 1 bulan lamanya mereka menetap di Madinah. Sekarang waktunya Aminah dan Muhammad kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah dusun bernama Abwa yang jaraknya 37 km dari kota Madinah, Aminah merasa sangat kelelahan. "Wahai anakku Muhammad, badanku rasanya lemah sekali. Aku merasa ini pertemuan terakhir kita." Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Ibunda Aminah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Ibu, jangan pergi. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Muhammad diasuh oleh kakeknya. Muhammad kecil sangat menyayangi kakeknya, begitupun sebaliknya. Namun kebahagiaan Muhammad tidak berlangsung lama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Abdul Muthalib untuk kembali di hadapannya. Wahai kakek, secepat itukah engkau pergi meninggalkanku? Beberapa hari sebelum Abdul Muthalib meninggal, beliau telah berpesan kepada anaknya yang bernama Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad. Di antara pamannya yang lain, Abu Thalib memiliki sifat lemah lembut dan penyayang. Abdul Muthalib ingin Muhammad tumbuh dalam pengasuhan yang tepat.